Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good and healthy people, sukses dan bahagia selalu. Tema kali ini saya akan bawakan hal sederhana yang mudah kita lakukan untuk memperbaiki kemampuan menjual kita. How to improve yourself. Kemampuan untuk menjual sesuatu kepada seseorang, apakah itu produk, layanan, atau ide, adalah keterampilan mendasar yang menjadi inti dari banyak pekerjaan di dunia bisnis, terutama pekerjaan dengan bayaran berbasis komisi. Ketika tiba waktu untuk menutup penjualan, itu bukan semua tentang kelancaran bicara Anda kepada pembeli, setara dengan pentingnya untuk dapat mendengarkan dengan seksama, berpikir kritis, dan secara cerdas menerapkan teknik penjualan yang efektif. Dengan melakukan ini, penjualan pribadi Anda tidak hanya akan meningkat, namun bisnis Anda juga akan meningkat. Berinteraksi dengan customer. Berinteraksi dengan calon customer, ingat, klien adalah raja dan gunakan sebaiknya waktu dan kesempatan dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan hal-hal berikut ini. Satisfy your customer. Puaskanlah pelanggan Anda. Memberikan kepuasan kepada pelanggan. Manusia tidak sepenuhnya logis. Bila mereka menyukai Anda, kemungkinan besar mereka akan membeli dari Anda, terlepas dari apa yang Anda tawarkan. Bersikaplah ramah menawan dan terbuka dengan pelanggan Anda. Berikan ketenangan pikiran kepada calon pelanggan Anda. Apapun yang dicari oleh pelanggan Anda, itulah yang harus Anda sediakan. Jadikanlah pelanggan Anda teman, baik sebelum maupun sesudah penjualan. Apapun yang Anda jual akan memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Mendengarkan. Cukup sulit untuk memuaskan pelanggan jika Anda tidak tahu apa yang dia inginkan. Untungnya, sebagian besar waktu yang harus Anda lakukan untuk mengetahuinya hanyalah mendengarkan. Ini tidak sulit. Di awal promosi Anda, tanyakan kepada pelanggan apa yang dapat Anda bantu dan berikan kepada pelanggan. Jelaskanlah masalah atau keinginannya. Setelah Anda mengetahui apa yang dia inginkan, Anda akan dapat memutuskan produk, layanan, dan lain-lain, mana yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Berikan perhatian yang penuh. Ketika seorang pelanggan sedang mempertimbangkan untuk melakukan pembelian, Anda ingin memberikan kesan bahwa Anda siap untuk memenuhi segala kebutuhan atau menjawab setiap pertanyaan yang mungkin muncul. Anda tidak ingin memberi kesan bahwa Anda terganggu atau bahwa Anda memperhatikan pelanggan Anda sebagai renungan. Kapanpun yang memungkinkan, berinteraksilah dengan pelanggan secara pribadi. Demonstrasikanlah nilai produk Anda. Dalam hal meyakinkan pelanggan yang enggan untuk melakukan pembelian, tidak perlu untuk banyak memuji terhadap kebaikan dan kegunaan produk Anda dengan terlalu berlebihan. Untuk benar-benar mendapatkan pelanggan di pihak Anda, tunjukkanlah kepada pelanggan Anda bagaimana barang yang Anda jual akan memberikan hidup mereka lebih baik. Apakah itu akan menghemat uang dan waktu mereka, memberi mereka ketenangan pikiran, atau hanya membuat mereka merasa nyaman. Pastikan pelanggan Anda memahami dengan tepat bagaimana barang yang Anda jual. Itu dapat menguntungkannya secara nyata dan praktis. Pepatah lama berbunyi, jual manfaatnya, bukan produknya. Berfokuslah pada apa yang dapat dilakukan oleh produk atau layanan Anda kepada pelanggan, bukan kepada produk itu sendiri. Lakukan demonstrasi terhadap pelanggan untuk memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan daripada produk Anda itu sendiri. Mengerti apa yang Anda jual. Pelanggan suka membeli dari wiraniaga yang tampak berpengetahuan luas, tanpa merendahkan.
Jadilah sumber daya yang ramah bagi pelanggan Anda. Idealnya Anda tidak hanya harus mengetahui produk dan atau layanan yang Anda jual seperti telapak tangan Anda, tetapi juga pesaing Anda. Jika Anda mengetahui informasi ini, Anda akan dapat membuat perbandingan yang menampilkan produk atau layanan Anda dalam sudut pandang terbaik dari pesaing Anda, dalam sudut pandang yang kurang menguntungkan. Anda juga dapat secara intuitif merekomendasikan produk tertentu berdasarkan situasi unik pelanggan Anda. Menutup penjualan. Relatif mudah untuk membuat pelanggan menyukai suatu produk. Tapi tentunya komisi Anda pada akhirnya bergantung pada apakah pelanggan akan membeli produk Anda, yang merupakan suatu hal yang lain. Cobalah untuk mendapatkan komitmen dari pelanggan pada hari yang sama saat Anda pertama kali bertemu mereka. Jangan menunda, karena pelanggan yang meninggalkan Anda untuk bilang, "Saya akan memikirkannya," mungkin tidak akan kembali. Jika pelanggan enggan untuk segera melakukan pembelian, cobalah mempermanis kesepakatan, tawarkan diskon kecil atau berikan bonus ekstra sebagai imbalan atas komitmen pelanggan. Jalin hubungan dengan pelanggan Anda. Pelanggan yang merasa telah dihormati dan dipuaskan oleh suatu bisnis kemungkinan besar akan memberikan ulasan yang baik kepada teman mereka, dan bahkan mungkin akan kembali untuk pembelian di masa mendatang. Membangun hubungan yang bahagia dan saling menghormati dengan pelanggan adalah cara yang bagus untuk memberi diri Anda dorongan penjualan jangka panjang. Cobalah untuk benar-benar terhubung dengan pelanggan ketika semua dikatakan dan dilakukan, meskipun tergoda untuk menganggap pelanggan tidak lebih dari angka di neraca. Ingatlah bahwa mereka adalah orang-orang nyata dengan emosi nyata dan hampir semua menghargai kehangatan manusia. Berikut ini adalah bagaimana sales teknik yang bisa dilakukan oleh penjual untuk berhasil. Ciptakan kesan penting. Sebagian besar pelanggan, entah mereka menyadarinya atau tidak, akan memperhatikan gagasan kehilangan penawaran yang bagus. Memberi kesan bahwa pelanggan Anda akan kehilangan penawaran khusus atau kesepakatan waktu terbatas. Ini adalah salah satu trik tertua dan paling efektif dalam hal untuk menyingkirkan keengganan pelanggan. Cobalah menarik perhatian ke penawaran tertentu yang tidak akan ditawarkan selamanya, atau produk tertentu yang hampir kehabisan stok, dan dorong pelanggan untuk memanfaatkan peluang ini. Menyanjung tanpa malu-malu, tapi secara halus. Dengan memainkan ego pelanggan, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk sukses di hampir semua penjualan tertentu. Triknya di sini adalah dengan tulus menyanjung pelanggan Anda tanpa terlihat transparan, menyembunyikan atau palsu. Tuangkan madu, tetapi jangan berlebihan. Ketika pelanggan Anda mengambil penawaran eksklusif Anda untuk suatu barang, berikan pujian pintar, bukan kata-kata jenius. Saat pelanggan mencoba setelan jas, berikan kata-kata bahwa dia terdengar langsing, lebih datar tetapi masuk akal dan realistis. Membuat pelanggan merasa berkewajiban. Bersikap penuh perhatian dan responsif terhadap pelanggan sudah cukup. Misalnya seorang penjual sepatu yang tanpa lelah bolak-balik dari gudang sehingga pelanggan dapat mencoba selusin pasang sepatu telah menunjukkan kebaikan yang serius hanya dengan melakukan pekerjaannya dengan baik. Di lain waktu, bantuan kecil sebenarnya diperlukan seperti memberi pelanggan minuman atau mengosongkan waktu dan jadwal Anda untuk yang lain.
Jangan terburu-buru menjual. Pelanggan tidak menyukai gagasan bahwa mereka ditipu. Jadi taktik penjualan yang terlalu mengandalkan promosi cepat dan tekanan tinggi dapat membangun penolakan. Bahkan jika taktik ini menghasilkan keuntungan penjualan hanya untuk jangka pendek. Kata-kata negatif dari mulut ke mulut dapat menyebabkan penurunan jangka panjang dan menodai citra Anda. Tenaga penjual yang paling cerdas memberikan promosi yang meyakinkan kepada pelanggan, kemudian membiarkan pelanggan memutuskan untuk membeli produk daripada mendorong mereka untuk melakukan. Sementara penjual yang baik melakukan segala daya mereka untuk memainkan manfaat produk mereka dan meminimalkan kerugiannya. Jangan pernah memaksakan untuk mencoba membuat keputusan bagi pelanggan. Bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Cobalah yang terbaik untuk memiliki integritas pribadi. Saat Anda membuat janji kepada pelanggan, wajib dipenuhi. Saat Anda melakukan kesalahan, tawarkan permintaan maaf yang tulus. Rasa hormat adalah inti dari setiap transaksi penjualan. Pelanggan ingin cukup menghormati wiraniaga agar yakin bahwa mereka tidak akan ditipu. Sedangkan wiraniaga ingin cukup menghormati pelanggan untuk berasumsi bahwa mereka akan mendapat balasan bagus atas kerja keras mereka, dan bisnis ingin menghormati pelanggan cukup untuk menganggap mereka akan berhasil dibayar untuk barang atau jasa yang diberikan. Ketika salah satu dari hubungan berbasis rasa hormat ini rusak, penjualan akan menderita. Jadi lakukanlah bagian Anda dan dapatkan rasa hormat pelanggan Anda dengan menjadi manusia yang terhormat. Selamat berjualan, good and healthy people. Ingatlah, dari semua apa yang kita kerjakan adalah juga petunjuk dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.